Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan mulai topik pembicaraan kali ini tentang beasiswa di King Abdullah University of Technology and Science. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Prabowo. Saya dari mahasiswa dari Sulaiman Orojo University, Al-Bukairiyah di Provinsi Kosim. Dan saat ini saya sedang menempuh S1, kemudian saya juga mewakili PPMI Saudi untuk membawakan acara pada sore hari ini waktu Saudi dan malam hari waktu Indonesia. Sebelum saya memulai acara, ada beberapa ketentuan bagi peserta. Yang pertama adalah diharapkan peserta agar bisa men-unmute agar tidak mengganggu jalannya acara atau ketika Mas Farizal menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung di kolom chat. Nanti akan disampaikan jika ada waktu, dan kemudian sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kami lewat Instagram. Insya Allah akan kami bacakan. Baiklah, saya akan perkenalkan dulu pembicara kita, narasumber kita. Beliau adalah Farizal Hakiki, yang saat ini beliau adalah mahasiswa PhD di Earth Science and Engineering. Kemudian beliau juga lulusan dari Teknik Perminyakan ITB tahun 2010 hingga 2014. Dan kemarin, tepatnya 9 November, beliau berhasil mempertahankan disertasi PhD-nya dengan tajuk Electromagnetic Properties of Geomaterials. Oke, jadi saya bisa serahkan langsung ke Ustadz Farizal. Oke, terima kasih Mas Adam. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dari Indonesia atau dari berbagai mancanegara. Sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan apa sih sumber informasi yang bisa diperoleh untuk mengetahui tentang KAUS, terutama kisah-kisah suksesnya warga negara Indonesia yang bisa masuk untuk ke KAUS menjadi student ataupun scientist. Saya akan share screen di sini. Jadi di sini kita sudah, ini bukan pertama kali orang-orang KAUS atau scholars KAUS dari untuk menceritakan tentang KAUS itu sendiri apa, bagaimana untuk diterima dan sebagainya. Itu bukan pertama kali, sudah sering. Salah satunya ada salah satu mahasiswa kita namanya Bang Wandi Wahyudi, ini sudah membuat suatu acara diskusi dengan hostnya ini PPMI mungkin atau yang lain tentang beasiswa S2 dan S3 KAUS dan tips menentukan karir pasca S1. Teman-teman bisa lihat di sini sudah jelas sekali ada yang dibahas adalah bagaimana menentukan karir pasca S1 atau informasi tentang beasiswa KAUS sendiri, alasan memilih kuliah sains di Arab Saudi dan sebagainya. Dan ini kurang lebih hampir 2 jam, itu sangat lengkap sekali. Ada slide yang sangat cantik dibikin oleh Bang Wandi, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Danang, yaitu salah satu alumni KAUSTINA, merupakan postdoktoral waktu itu di KAUS, dan ini dari kita sendiri, salah satu kita. Kemudian kalau dari KAUSTINA secara komunitas, kita ada serba sedikit, ada tentang KAUS itu sendiri, ada YouTube channel, ya silakan tonton, cuma satu karena kita sendiri juga mahasiswa sibuk, jadi mungkin kedepannya akan ada tambahan video lagi. Yang ini 2 jam oleh Bang Wandi itu sudah sangat lengkap tentang bagaimana tipsnya secara detail akan dibahas. Karena ini saya cuma 1 jam, saya ingin langsung poinnya aja bagaimana untuk mendapatkan informasi tentang KAUS dan tipsnya. Selain ada YouTube, anyway, kita juga ada 2 account, Facebook. Yang pertama akun Facebook, jadi we have ada friend. Tapi kita semua postingannya kita setting public, walaupun kita kalian bisa di mute. Mas Abu Bakar, terima kasih. Anyway, jadi kalau kalian nggak mau pun jadi fansnya KAUSTINA.org, it's okay. Toh postingan kami ini semua dibikin publik, jadi akan bisa dibaca oleh siapapun juga. Anyway,
Kemudian itu Facebook account. Yang kedua adalah Facebook fanpage. Facebook fanpage itu artinya kalau mau mendapatkan informasi ya kita harus follow dulu atau istilahnya bukan apa, subscribe atau nggak tahu istilahnya apa. Intinya di like sehingga setiap kita ada update, biasanya update-nya itu adalah kaustina.org dahulu, kemudian di reshare oleh fanpage. Kemudian selanjutnya kita juga ada platform sosial media Instagram. Untuk Kaustina sendiri juga kalian bisa bertanya via Facebook kah, atau via Instagram. Kemudian juga ada website. Nah, ini website yang juga banyak pertanyaan di sini, yang admin utamanya di website ini adalah saya yang akan menjawab segala pertanyaan yang ada. Di sini juga ada cerita bagaimana mereka ngurus visa, kalau bagi yang sudah terima ya, ada bagaimana mereka mendapatkan persetujuan profesor dan sebagainya, sangat detail. Tidak hanya tentang how to get admitted to KAUS, tapi juga bagaimana cerita selama di KAUS itu sendiri. Dan ini Kaustina bukan seperti kayak PPI, di mana menaungi student aja, tapi istilahnya ini adalah paguyuban diaspora Indonesia, tidak hanya WNI juga, ada WNA juga, atau diaspora Indonesia yang berkarir sebagai students atau maupun apa itu namanya scientist atau postdoctoral atau research scientist atau staff. Jadi staff di sini juga ada di komunitas ini juga ada staff non research, misal IT atau lab management dan sebagainya. Nah, kalau kalian buka website ini nampak kan yang kalian lihat ada bagian tentang kami. Nah, di bagian tentang kami itu bisa diklik, klik peneliti dan mahasiswa. Dari peneliti mahasiswa itu kalian bisa tahu siapa sih orang Indonesia atau diaspora Indonesia yang masih ada di sini dan apakah risetnya berhubungan atau tidak, sehingga lebih baik kalau bertanya bisa spesifik ke sini. Di sini ada Tiara, ada Wandi dan sebagainya, ada emailnya juga. Jadi bisa mengirim email. Jadi ini sudah jadi masalah bukan hanya di PPI, PPMI, bahkan di seluruh dunia. Itu banyak orang yang cenderung tanya, bisa nggak saya minta kontaknya WhatsApp atau Facebook atau Instagram personal, yang ditanyakan melalui Kaustina atau melalui suatu lembaga yang sebenarnya itu adalah kurang etis. Karena kenapa? Saya atau teman-teman sebagai tim admin kan tidak punya wewenang untuk membagikan kontak mereka secara pribadi. Mereka WhatsApp atau Instagram, yaitu dari urusan mereka pribadi. Kalau mau memang hubungannya secara profesional, ya bisa buka website kaustina.org/tentang-kami/kami. Ini ada berbagai, ada material science, ada battery, ada geology, banyak dari bioscience and so on. Jadi dari berbagai kampus S1-nya, baik itu di Indonesia maupun luar negeri. Jadi teman-teman bisa lihat spesifik, kalau mau diskusi secara teknikal, ya bisa menghubungi alamat email yang ada di sini. Itu etikanya. Bukan bertanya, ada nggak kontak pribadinya dan sebagainya. Toh ujung-ujungnya yang ditanyakan itu bukan spesifik. Kalau yang ditanyakan spesifik, misal, ada nggak sih alat spektroskopi dengan resolusi ini atau spektroskopi dengan range ini dan sebagainya. Oke lah, kalau itu lebih spesifik bisa lewat email. Tapi kalau pertanyaannya sekedar IELTS-nya berapa, syaratnya dan sebagainya, itu kan pertanyaan generik yang seharusnya nggak butuh spesifik orang kontaknya itu siapa dan sebagainya. Jadi cukup umum pun di sini ada. Itu tentang attitude dan website Kaustina. Kemudian terus di Facebook account ini pun bisa melayani chat. Kalau kalian tanya pun insya Allah akan dibalas as soon as possible. Kemudian setelah itu informasi bagaimana mendapatkan informasi tentang KAUS dari YouTube, website, atau Instagram, atau Facebook. Dan yuk kita explore website KAUS itu sendiri. Kalau kalian ketik ada KAUS di Google, itu banyak loh orang yang ngerti how to get the information of KAUS itself. Just ketik KAUS. Nah, kalau ini advertisement AD, jadi yang jelas ini yang pertama King Abdullah University, kita klik. Nah, kita klik, kemudian di sini sudah ada study applying to KAUS, ini tinggal klik kanan aja, how to apply KAUS, right? Sudah admission. Jadi pertanyaannya apakah butuh IELTS, apakah butuh IBT, TOEFL dan sebagainya. Di sini sudah ada semuanya.
admission-nya apply now and so on. Jadi apakah syaratnya admission ya. Klik. Nah, ini kan sudah ada tanggal-tanggalnya ini. Round pertama November 30 deadline. Untuk kapan ini? Untuk fall 2021. Ini coba kalian sambil buka, sambil nonton ini sambil dilihat. Atau mungkin nontonnya via laptop, jadi buka handphone sekalian, coba buka kaus.edu.sa. That's it. Terus buka study admission apply, klik. Nah, ini situ sudah ada tanggal, untuk periode kapan, fall, November, Januari, March, dan sebagainya. Karena nanti berkala prosesnya. Ada yang daftar juga pasti banyak. Dan tipikal di kaus, acceptance rate-nya, jadi berapa banyak orang yang diterima dibanding semua orang yang mendaftar itu sekitar 2%. 2-5%. Setahu saya sih 2% terakhir. Ya, terus apa aja yang ada application requirements, school reports, CV atau resume, statement of purpose. Jadi ini sudah ada letter rekomendasinya dari siapa, dari profesor atau dari bos. Ya, letter rekomendasinya yang jelas. Kalau Anda S2 ya jadi dari pembimbingnya ketika master thesis. Tapi kalau S1 ya bisa jadi kalau S1 Anda menulis thesis ya silakan, karena beberapa S1 kan tidak butuh nulis tugas akhir. Mungkin ada caption project saja, jadi nggak ada tugas akhir. Jadi ya bisa saja dari advisor yang ngasih proyek, atau ketika tugas akhir, atau ketika internship dari bos, ketika sudah punya pengalaman industri. Yang penting kan orang itu mengenal kita secara teknikal bagaimana, bukan hanya sekedar teman, you are my friend and you give me a recommendation. Nggak bisa. Di sini sudah jelas, aplikasi requirement sudah ada jelas, CV, statement of purpose, dan sebagainya. Nah, anyway, di postingan Facebook itu kemarin kan saya sudah nulis, banyak orang yang nulis alasan kenapa ke kaus. Ya kan, alasan ke kaus banyak yang nulis itu, bahkan di letter of purpose atau motivation letter itu, saya kepingin ke Mekah karena dekat, ya cuma 1,5 jam dari kaus atau 2 jam. Dan itu difasilitasi kaus setiap weekend. Saya stop aja. Setiap weekend itu merupakan alasan yang kurang profesional. Entah kalian karena ke kaus karena uangnya, beasiswanya besar, itu hak kalian. Itu hak kalian. Kalian punya alasan pribadi. Karena orang tua saya, maaf, atau keluarga saya terlilit hutang, ada financial problem, so I need to help my friend, to help my families. Nggak apa-apa, itu alasan mulia. Mau haji, ya silakan, itu alasan mulia bagi yang muslim. Bagi yang non muslim, karena Middle East itu hubnya perjalanan kemana-mana, mau ke Asia dekat, mau ke Eropa dekat, yaitu alasan pribadi, terserah. Tapi kalau itu sampai ditulis di letter of purpose atau motivation letter, yaitu bukan alasan yang profesional. Kalau alasannya itu bukan profesional, bukan karena riset, ini anak, ya kalian nggak akan bisa diterima di kaus. Itu sama aja kalau kalian mungkin interview LPDP atau interview beasiswa lain. Kenapa kok mau kuliah ke Prancis atau mau kuliah ke Jerman? Karena Jerman di Eropa saya bisa dekat dengan negara-negara lain, bisa dekat jalan-jalan dan sebagainya. Kenapa kalian mau kuliah arsitektur ke Melbourne? Karena kotanya bagus, indah, dan sebagainya. Itu artinya kalian itu niatnya jalan-jalan, bukan belajar. Kalau niatnya belajar, karena profesornya udah top di bidang ini. Profesor ini sering saya baca papernya. Kebetulan bidang saya baterai, saya sering melihat karya-karyanya beliau, sering saya baca. Nah, itu alasan yang profesional, karena riset, karena belajar. Karena saya ingin jadi profesor, jadi ya mau nggak mau PhD is a must. Gitu loh. Bukan karena itu di Eropa, kotanya cantik, ingin jalan-jalan. Itu kalau misal mau kuliah ke Eropa. Kalau alasannya pribadi seperti itu, ya itu hak Anda, tapi jangan diutarakan ketika interview atau apalagi di motivation letter. Pasti administrasi aja sudah nggak lulus. Begitu pula dengan kebetulan kaus ini 2 jam dari Mekah. Ya jangan ditulis, karena saya pengen ke Mekah, saya pengen haji di Indonesia, antri 25 tahun, atau bahkan mungkin 30 tahun, tergantung provinsinya. Tapi ya jangan ditulis itu berarti kan alasan pribadi itu hak Anda, tapi jangan ditulis di hal yang formal gitu, apalagi di interview, karena
kelihatan sekali Anda ke kaus bukan karena riset gitu loh. Kan namanya aja kaus Science of Technology, jadi yang dicari adalah benar-benar orang yang mau riset gitu. Jadi itu jawaban dari postingan Facebook Kaustina. Jadi alasannya kenapa, yaitu kurang profesional. Yang kedua, apakah kaus itu untuk kampus untuk non-muslim? Kaus itu terbuka untuk berbagai religion. Istilahnya kalau dalam Saudi secara hukum di Iqamah itu setahu saya ada muslim and ghair muslim, ya kan? Dia Islam atau ghair muslim, dia non muslim. Itu aja. Jadi itu hanya administrasi, tapi artinya apakah itu menjadi faktor seseorang untuk diterima di kaus? Tidak sama sekali. Orang diterima di kaus ya karena emang dia bisa melakukan riset atau tidak. Bagaimana peluangnya untuk diterima di S2 atau yang S3? Itu peluangnya otomatis lebih besar di S3 karena fokusnya kaus ini bukan seperti universitas sebenarnya, seperti institut riset. Jadi nggak punya undergrad. Orang atau semua fakulti atau profesor di sini itu fokusnya adalah melakukan penelitian. Jadi butuh orang yang melakukan manpower untuk melakukan penelitian di lab. Jadi kalau master itu kebanyakan sibuk dengan course walaupun ada riset juga. Jadi master itu difokuskan untuk warga negara Saudi. Ya wajar, ini kaus kampusnya si negara Saudi ini sendiri. Jadi uangnya ya otomatis wajar kalau digunakan untuk mendedikasikan pendidikan bagi bangsanya sendiri. Jadi difokuskan untuk warga negara Saudi. Tapi kalau untuk PhD itu terbuka, lebar untuk siapa aja, tapi kompetisinya sebenarnya itu lebih berat. Lebih mudah daripada master, karena kalau master lebih banyak kuota untuk Saudi, tapi kalau untuk PhD itu terbuka untuk siapa aja. Apalagi emang dominan international student di sini sangat besar, bahkan setahu saya karena di kaus sendiri banyak sekali aplikan untuk pendaftar dari Cina, itu bahkan Cina itu sendiri punya jalur sendiri sekian persen. Kalau dulu, jadi di kaus ini sudah 3 kali rektor. Rektor itu istilahnya presiden. Kalau di sini yang pertama itu sebelum Profesor Chi itu adalah mantan dari rektor NUS National University of Singapore. Jadi ya kaus ingin belajar karena NUS sendiri kan kampus muda, ya nggak muda-muda amat, tapi kurang dari 50 tahun. Jadi kaus ini ingin belajar bagaimana mengembangkan kampus riset yang muda gitu. Makanya dipilih itu yang saya baca. Yang kedua adalah California Institute of Technology, Caltech. Mungkin teman-teman sudah tahu, Caltech top engineering university in the world. Jadi ya pengen benar-benar si kaus ini belajar bagaimana menekankan science and technology. Yang ketiga, waktu presiden pertama dan kedua, pertanyaan kedua, Profesor John Lusamo, itu saya dengar, yang saya tahu adalah ada faktor kuota. Jadi dari Indonesia itu ada dibatasi kuota, walaupun ya mungkin yang bagus qualified itu ada 6, tapi karena kuotanya saya dengar itu hanya 4 atau 5, jadi ya mau nggak mau yang boleh lolos adalah 4 atau 5 itu, walaupun yang qualified yang bagus mungkin ada lebih dari itu. Tapi sekarang profesor yang presiden atau rektor yang baru itu mantan dari rektor Hong Kong University of Science Technology itu menghapuskan program kuota. Karena dihapuskan program kuota itu, sehingga asalkan bagus, oke, semua masuk. Jadi begitu. Anyway, I'll back to kaus website. Jadi ini di kaus website ini ada pertama study application udah saya bahas tadi. Kalian pengen tahu syaratnya apa? Jelas pakai IELTS minimum point 6.0 overall. IELTS itu 79. Terus bahasanya jelas Inggris. Websitenya ada tulisan bahasa Inggris. Kemudian research. Nah, jadi di sini ada 2. Jadi di kaus itu ada banyak research center. Research center itu tidak ada hubungannya dengan program studi. Jadi program studi itu ada 3 fakultas di sini, PSI, CAMSI, sama apa itu BC. Jadi bisa dilihat di sini PS, bisa klik di sini aja. Jadi memilih PSI langsung tiga jenis seperti PSI Kaus itu Physical Science and Engineering. Jadi PS ini ada jurusan apa aja? Ada Applied Physics, Chemical Engineering,
chemical science, earth science and engineering, energy petroleum science, material science, sama mechanical engineering. Selanjutnya, jadi ini physical science, jadi jurusannya berhubungan dengan fisik, physical science. Kemudian ada Basic House, Biological and Environmental Science. Ada jurusan apa aja? Ada Plant Science, Bioscience, Environmental Science, Engineering, Marine Science, Bioengineering. Sebentar, saya mau nutup jendela. Oke, jadi itu ada BC dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah JAMC House. Ya, namanya ada JAMC, ini adalah Computer, Electrical, Mathematical, and Science Engineering. Sudah tahu jurusannya bakal apa aja. Jadi ada Applied Math, ada Statistics, ini Applied Math, Computer Science Engineering, ini ya, Computer Science, CS, Electrical and Computer Engineering, ECE, sama Statistik. Jadi jurusan itu ya berhubungan dengan degree ketika kalian kuliah. Tapi kalau research center itu nggak harus dengan jurusan. Jadi kalian misal, oh saya computer science tapi tertarik untuk genetik DNA, kita misalnya, ya, jadi kita bisa masuk aja CBRC, Computational Bioscience Research Center. Nah, jadi dalam satu research center itu ada berbagai macam jurusan. Misal di center saya, Petroleum Center, itu ada jurusan dari Petroleum Engineering, ada jurusan Earth Science, ada dari jurusan Environmental Science, Chemical Engineering, ada juga Environmental Science. Jadi satu center itu berbagai macam jurusan. Jadi kalau mau fokus research, ya mau bisa lihat centernya saja. Tapi kalau mau fokus education-nya, ya bisa lihat tadi ini, JAMC, Biological Science, atau BSE. Terus itu ini karena nanti direkam, dan nanti publish, jadi walaupun cepat nggak masalah, kalian bisa rewind lagi. Terus cara cari fakulti, misal tadi kalian tertarik ke jurusan apa tadi? Gini aja, BSE House. Saya buka BSE House. Kalian tertarik ke jurusan ini, Energy, Resource, and Petroleum. Bisa klik lanjut. Nah, kan kalian bisa tahu, oh chairman-nya siapa dan sebagainya. Nah, atau kalaupun ini, tapi yang muncul hanya chairman aja. Tapi kalau mau explore semua yang ada di BSI, nah ini kan Faculty and Staff Resource. Jadi bisa, bisa buka di Research BSI. Sebentar. Ini research center-nya apa aja. Kalian buka research center-nya. Misal saya tertarik Al-Naimi Petroleum Engineering Center atau AMPM Advanced Membrane, klik aja. Jadi kalau terus ada detailnya di sini atau jurusan yang bisa diakomodasi oleh ini tadi, oleh research center-nya. Nah, kalau untuk nanti kalian explore websitenya sendiri bagaimana, terus saya tunjukkan, misal kalian pengen tahu si fakulti atau dosen ini cocok nggak risetnya dengan saya, risetnya tentang apa aja. Sebenarnya kan kalian bisa, ya kalau ada orang Indonesia kebetulan di lab itu bisa email orang Indonesia yang gitu. Tapi kebetulan kalau emang tidak ada, ya ketik aja, misal namanya Sahika, misal Inang. Ini salah satu fakulti di Kaus. Ya ketik aja kalian di Scopus.com, nanti saya ulangi lagi, kalian buka Scopus, kalian authors, cari search Sahika, nama pertama, last name, family, yang terakhir Inang, kemudian search. Dari situ kalian bisa tahu risetnya itu apa aja sih yang dilakukan oleh orang ini. Jadi sebenarnya tanpa harus email orang Indonesia yang di situ pun sebenarnya kita bisa tahu, oh riset terbaru kan kita bisa cek nih, date yang paling terbaru apa. Oh dia publish water stable molecular bagi yang bidangnya chemistry atau bioscience. Kalian bisa tahu sendiri, oh risetnya tentang apa. Jadi nggak usah pusing risetnya apa aja, kira-kira saya cocok nggak dan sebagainya. Lihat aja 3 tahun terakhir
publikasinya bagaimana. Jadi kira-kira kalian bisa tahu sendiri kira-kira cocok atau bisa masuk berkontribusi dalam grup itu atau tidak. Jadi buka aja website Kaus, nanti klik senternya. Kalau semua nggak detail, kalian ketik aja sendiri namanya, misal ini ya, Advanced Membrane Porous Material Center. Itu disingkat AMPM. AMPM Kaus. Oh, ini AMPM Kaus. Klik di Google. Oke, about people, faculty. Nah, ini semua ada profesor yang ada di Kaus. Ini semua satu center, pasti risetnya tidak jauh beda. Tapi pasti mereka punya hal yang spesifik. Tapi saya ingin tahu kira-kira risetnya Ingo Pinau ini seperti apa ya. Klik aja Ingo Pinau. Search. Jadi dead news kalian bisa tahu. Jadi tanpa harus menghubungi orang Indonesia yang ada di grup itu, kalau bahkan bisa jadi banyak yang nggak ada karena orang Indonesia juga cuma sedikit, nggak di semua center, di semua lab ada. Jadi bisa tahu kita di sini risetnya apa yang dilakukan oleh si profesor tersebut. Terus, oke. Terus tip yang selanjutnya adalah itu cari tentang fakulti, kemudian how to use Scopus, selanjutnya menulis email. Banyak dari kalian yang nulis email itu begini. Dear profesor itu terlalu panjang. Profesor itu nggak punya waktu yang banyak, mereka sangat sibuk. Contohnya profesor saya sendiri itu menerima email sekitar 100 email per hari. Pasti profesor itu sibuk, jadi nggak mungkin juga punya waktu untuk membaca. Jadi benar-benar faktor keberuntungan. Ya, tapi ya kalian juga harus berusaha. Caranya adalah klik buka websitenya. Kalau sumpama di situ ada administrative assistant itu artinya biasanya ya sekretarisnya. Ketika kalian email, kalian copy ke sekretarisnya, karena bisa jadi sekretarisnya kan reminder yang mengingatkan si profesor tersebut, Prof tadi ada email dari sini, ini sudah dibalas belum, dan sebagainya. Itu hanya tips. Terus email jangan panjang-panjang, to the point aja. Dear profesor ini, tunjukkan ini, terus attach CV gitu aja. Terus di dalam CV itu tolong ditulis, kalau misalkan nulis paper, sudah punya publikasi, kasih aja linknya juga. Jadi tulis link atau langsung di OI code-nya, lebih baik langsung sesuatu yang bisa diklik. Jadi profesor itu kan juga nggak punya waktu. Jadi kalau ini title-nya ini langsung diklik, langsung muncul ke paper. Jadi atau bahkan lebih cepatnya lagi di CV kalian tulis aja Google Scholar link itu apa. Jadi begitu. Kalau bagi yang sudah punya paper, bagi yang belum punya ya tulis aja risetnya, pengalamannya dan sebagainya. Terus nama nulis CV itu ya CV yang profesional, dalam artian cukup nama, alamat email, nomor telepon, karena mungkin bisa jadi kalian dihubungi via telepon kalau belum jawab via email. Terus sekarang sedang di mana atau posisinya sebagai apa, sebagai mahasiswa master kah dan sebagainya. Nggak perlu informasi pribadi, karena informasi pribadi ketika mendaftar itu ada section tersendiri, misal kalian punya anak berapa, agama apa, tanggal lahir berapa, itu bukan bagian dari CV gitu loh. CV itu ya hal-hal yang profesional saja, nggak perlu. Mungkin bisa jadi ada beberapa CV yang menyantumkan hobi, karena mungkin pasti ada pertanyaan ketika kalian interview Kaus, itu ada apa yang kamu lakukan di waktu senggang. Itu sangat bisa menentukan ke Kaus, karena dari pertanyaan itu bisa dilihat orang ini orientasinya apa, dalam artian arah ini benar-benar ingin riset atau tidak, atau punya kegiatan positif yang bisa menunjang riset itu sendiri. Dalam artian menunjang riset itu nggak harus hobinya juga berhubungan dengan riset, enggak. Mungkin hal lain, yaitu hal yang lebih detail lagi nggak bisa saya sampaikan. Tapi kalau kalian bisa lolos sampai diundang interview session oleh admission, saya akan beritahu lebih detail seperti apa yang dimaksud dengan kenapa harus ditanya dengan hobi. Karena hobi ini sangat kritikal sekali. Mungkin karena ini forumnya terlalu luas, jadi mungkin bukan pada waktunya untuk bercerita tentang hobi ini. Oke. Jadi saya kembalikan lagi aja ke Mas Adam, atau ada penanya. Ke Mas Adam dulu, menurut saya, karena dari Instagram sendiri, dari PPME ada pertanyaan, mungkin saya ingin menjawab. Baik. Terima kasih Mas Farizal atas penjelasannya. Masya Allah, sangat berguna untuk teman-teman pemburu beasiswa di Indonesia yang ingin join di Kaus. Dan untuk informasi lebih lanjut, Kaus ini salah satu universitas terbaik di Timur Tengah. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar,
Jadi kaos ini sudah berbeda ya, Mas Farizal, artinya beda dengan Universitas Islam Madinah atau King Saud, ini tarafnya udah internasional ya kaos ini, artinya bisa disejarkan dengan universitas-universitas Eropa atau Amerika gitu ya, Mas, ya? Iya. Eh, ya, terus satu tambahan lagi. Kalau nulis CV, kalau nulis email itu karena gini, Dear Professor X, saya sudah baca kerjaan Anda di bidang misal, bidang baterai, saya juga sering membaca email, membaca karya Anda di ini. Itu yang benar, karena Anda mengetahui orang tersebut, profesor tersebut, karena risetnya. Bukan, jangan email seperti ini ya. Dear Profesor X, saya sudah ngecek di Scopus bahwa H index Anda, mungkin ada yang tahu H index atau citation index Anda sangat besar sehingga saya ingin menjawab. Kalau email kayak gitu, itu kurang bagus. Kemungkinan besar just go to trash, nggak akan dibaca karena kamu melihat profesor itu karena melihat citation-nya, bukan karena kamu emang kenal saya dari paper yang sering kamu baca, bukan kayak gitu. Jadi email juga harus yang sopan, dear professor full name, atau biasanya tipikal ini Western culture itu menghormati seorang itu dipanggil last name-nya atau family name-nya. Jadi seperti ada Profesor Carlos Santamarina, jadi dipanggilnya itu dear Profesor Santamarina dalam nulis email. Terus nggak usah panjang-panjang, to the point. Saya siapa, saya sudah pengalaman ini, melakukan hal ini, dan mengetahui expertise Anda di bidang ini, dan saya juga sering baca paper Anda, saya ingin bergabung sebagai member di grup Anda jika ada opportunity PhD yang sedang dibuka. Gitu. Terlampir CV saya, terima kasih. That's it. Jangan terlalu panjang. Siap, baik Mas. Mungkin saya mempersilakan buat peserta jika ingin bertanya langsung bisa Mungkin request ya line-nya. pertanyaan yang boleh. dari Instagram gitu, Adam. Oke, baik, kita ya. yang Instagram dulu ya. Baik, pertanyaan pertama buat Mas Farizal. Pertama ini ada berapa lama jarak dari apply sampai mendapatkan LOE? Sampai dapat acceptance. Ya. Jadi itu benar-benar tergantung dari, itu nggak ada jawaban pasti, bisa 3, bisa 6 bulan, nggak ada jawaban yang pasti. Jadi kalau bisa sesegera mungkin, karena di kaus aplikasi itu bisa kita track apakah application submitted, application being reviewed, application rejected, dan sebagainya. Nanti jelas ada statusnya gitu. Jadi jangan khawatir. Next. Baik, pertanyaan kedua, apakah ada kriteria khusus untuk penulisan esai dan CV? Tadi sudah disinggung sedikit untuk masalah CV. Untuk esai sendiri yang dimaksud apakah profil singkat? Artian motivation letter itu ya jelas perkenalkan saya, siapa, lulusan dari mana, atau sekarang posisi bekerja sebagai apa. Pertama kenalkan diri dulu, kemudian bisa memberikan introduction terhadap institusi saya sedang bekerja di, misal contohnya Pertamina, the National Oil Company gitu contohnya. Atau mungkin kan nggak semua company yang ada di Indonesia itu terkenal, karena kalau multinasional ya let's say beberapa itu kan mungkin sudah terkenal, jadi si pembaca atau admission committee nggak perlu capek-capek membayangkan ini company apa sih ya. Jadi kalau the biggest national oil company contohnya itu. Jadi terus riset saya pengalamannya itu apa, dan ditunjukkan kenapa saya butuh PhD, kenapa saya ingin melakukan riset ke kaos. Itu tadi jawabannya profesional, jangan yang personal. Personal itu ya urusan kalian gitu loh. Mau karena duitnya kah, mau karena dekat Mekahnya kah, karena dekat Eropa kah, mau jalan-jalan, itu urusan kalian. Jangan ditulis di motivation letter. Apalagi waktu interview. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagi saya adalah seorang fresh graduate, dan apa hal saja yang harus saya siapkan untuk bisa join di kaus? Jadi S1 gitu. Kalau fresh grad, saya daftar kaus pun bukan fresh grad, tapi 1,5 tahun. Tapi saya emang bukan dalam artian pernah daftar kaus 2 kali, tapi emang baru tahu saja. Tapi bukan berarti fresh grad nggak bisa kok. Ya, kan kalian beberapa kampus di Indonesia itu ada yang tugas akhir. Dan itu kan tugas akhir pengalaman riset. Jadi bisa dijadikan itu pengalaman riset, ceritakan saya risetnya seperti apa. Kalaupun beberapa contohnya mahasiswa kan ada yang setelah lulus S1 masih tetap stay di kampus sebagai research assistant. Kalau bisa publikasi ya itu sangat bagus. Tapi kalau memang nggak bisa ya lebih baik
magang dulu ke seperti yang ada di website yang Bang Wandi tadi, YouTube channel Bang Wandi. Bang Wandi sudah menyarankan bahwa lebih baik punya pengalaman riset. Artinya lebih baik coba daftar magang. Magang di kampus di luar negeri, Jepang, ke Korea kah, untuk sebagai research intern gitu. Di kaos pun bisa sebagai research intern. Buka aja VSRP, jadi Visiting Student Research Program. Buka itu website, di situ ada semua program yang dibuka. Atau kalau enggak, langsung aja klik profile profesor, tanya, "Dear Professor, I'm looking for a research opportunity to join your group." Karena di kaos itu setiap lab hampir selalu ada visiting student. Visiting student itu bisa jadi ongoing master di luar negeri atau ongoing bachelor degree atau undergrad student di luar negeri dari seluruh dunia. Mereka mengerjain tugas akhir atau mengerjain tesis di kaos. Sehingga manfaatnya adalah kalian pasti dijamin bisa yang undergrad student ya bisa jadi master student, yang master bisa jadi PhD student. Atau yang PhD bahkan ada yang part-time, postdoc, ya itu tergantung pilihan masing-masing. Tapi kemungkinannya sangat besar, terbuka sekali. Coba aja kirim email, walaupun mungkin secara pribadi belum siap untuk jadi student karena mungkin, tapi kalau profesornya terbuka, kadang profesor juga memberikan kesempatan itu untuk ngetes anak ini performanya gimana sih, gitu. Oke, next. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Mas, adalah apakah ada kriteria khusus untuk kampus? Misalkan saya adalah berasal dari kampus akreditasi B, seperti itu. Saya kurang paham akreditasi kampus karena beberapa kan ada akreditasi kampus, ada akreditasi jurusan. Tapi yang penting kalau Anda yakin punya pengalaman yang bagus, punya pengalaman riset, kira-kira CV yang mumpuni, ya coba aja. Toh daftar kaos itu gratis, nggak seperti kampus di US. Beberapa kampus US itu ada admission processing fee. Jadi sekitar 60 sampai $100, macam-macam tergantung kampusnya. Bayangkan kalau daftar satu kampus $100 itu sekitar berapa? 1,5 juta. Kali kan daftar 5 kampus, ada sekitar 7,5 juta. Kaos itu gratis, cuman kalian ya harus biaya untuk IELTS atau IPT. Toh kalaupun nggak terima di kaos kan punya IELTS atau IPT yang bisa digunakan untuk daftar kampus lain. Misal ke negara lain, untuk master kemudian coba PhD ke kaos. Gitu aja. Oh nggak ada salahnya. Ya memang kita keluar untuk IPT IELTS, kalaupun nggak diterima di kaos bisa digunakan untuk kampus lain. Oke, next. Siap. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Instagram Story PPMI Saudi, yaitu adalah di beberapa program di kaos sendiri ada program master dan PhD, dan ada juga yang master atau PhD. Nah, itu maksud master atau PhD itu apa itu yang bergabungan itu? Program master itu tadi saya sudah cerita itu sangat kompetitif karena benar-benar dinilai dari GPA, asal kampus, dan kalian juga harus bersaing dengan warga negara Saudi gitu yang kuotanya lebih besar. Jadi sangat besar, jadi sangat-sangat kompetitif. Mending lebih baik jalur yang MS PhD. Karena kenapa? Kalau MS itu benar fully funded dari kaus. Kalau MS PhD atau PhD itu sama, hanya 1 tahun setahu saya dari kampus. Kemudian biaya selanjutnya itu dialokasikan dari pocket ID, istilahnya dari profesor. Bukan berarti profesor ngasih duit itu enggak. Jadi ada proyek atau dana yang si profesor itu yang diambil. Jadi tanggung jawab si profesor. Jadi sehingga kompetisinya itu tidak sesusah master. Kalau MS PhD atau PhD lebih terbuka. Kemudian secara program berjalannya gimana? Jadi MS PhD itu punya pilihan untuk mendapatkan gelar master atau tidak, itu opsional. Jadi nanti kita di akhir 1,5 tahun itu setelah ngambil course kita juga ambil. Kalau PhD kan ambil course PhD aja 3 atau 4 kuliah. PhD ambil 3 hanya 4 kuliah. Tapi kalau MS itu ya sekitar 8 atau 10, saya kurang tahu, 8 lupa. Untuk MS PhD itu ada 10. Jadi ada PhD, ada master course-nya itu 8 tambah PhD-nya 2. Jadi tapi kalian nggak harus ngambil course PhD itu ketika sudah PhD, statusnya enggak. Ketika kalian baru 1 tahun pun boleh. Misal contohnya saya 1 tahun pertama itu sudah saya ambil semua course-nya. Jadi nggak harus ambil, ketika saya masuk fase PhD itu pun saya nggak harus ngambil course gitu loh. Karena course-nya sudah saya ambil ketika master, jadi saya bisa fokus riset. Jadi degree-nya pun opsional, mau dapat ijazah master atau hanya dan PhD nanti di akhirnya, atau hanya PhD saja. Oh baik,
ini ada waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Oke. dipersilakan bagi yang ingin bertanya langsung, Mas Ini Fariza? ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Dan ada juga yang ingin Oke, bertanya saya langsung. mungkin baca di chat aja. Perkenalkan saya Iqbal. Perlukah tahapan pertama Oke. pendaftar kaos? Apakah langsung memilih admin saja? Perlu mengontak, meminta persetujuan dari calon supervisor? Coba aja kontak dulu bagaimana. Karena tipikal pendaftaran di kaos itu CV akan diperoleh dari semua aplikan. Kemudian nanti disebar ke semua fakulti. Apa fakulti ini tertarik? Enggak. Kalau enggak tertarik, ya itu nasib kalian. Tapi kalau sampai tertarik, ya nasib kalian juga. Kalian mungkin akan dihubungi secara personal. Itu banyak teman saya yang diterima di kaos itu bukan orang Indonesia. Kebetulan mereka cerita kepada saya ketika mereka mendaftar, kepinginnya ke Profesor A. Ternyata ada Profesor B yang menghubungi dia karena Profesor B lebih tertarik sama student ini. Jadi bisa dua-duanya, caranya dicoba, langsung daftar aja atau bisa ngontak profesor dulu. Terus selanjutnya, ini dari Irfan Khalid. Saya tertarik lanjut pendidikan khususnya SMC dan lab CBAC. Apakah IP berpengaruh besar untuk masuk kaos? Soalnya IP saya 34. Coba aja, walaupun memang orang Indonesia yang diterima di kaos rata-rata IP-nya di atas 3,7, 3,6, tapi coba aja, kita kan nggak tahu nasib orang seperti apa, daftar ke kaos itu gratis. Hanya ayat yang kalian harus bayar sendiri. Terus saya menanyakan asisten staf profesor. Saya ingin menanyakan ini dari Siti Ramadhani, saya kurang paham pihak asisten atau staf profesor yang Mas sampaikan tadi boleh itu bisa buka websitenya. Setiap profesor kan punya website sendiri, punya lab sendiri. Itu biasanya di paling bawah atau mungkin di bawah profesor ada kan tulisannya fakulti atau principal investigator, ada PhD student, ada master, ada asisten. Asisten itu bisa secara teknisi lab atau asisten secara pribadi, biasanya ya cewek. Ya, jadi bisa lihat aja di situ, di copy aja kalau mau email ke profesor itu. Oke. Selanjutnya dari Widi Dwi Noviandi. Saya sedang ongoing master di Chiayi University Taiwan. Apa bisa ongoing tapi sudah masih kontak profesor? Oh bisa. Jadi ya sama aja, daftar di sekolah itu nggak ada yang nggak, kalau mau cepat ya nggak ada yang nunggu harus lulus dulu, bisa masih ongoing, bisa ngontak, atau bahkan kalau mau mungkin strateginya adalah bisa nggak saya master thesis di lab Anda, atau bahkan nunggu lulus dulu baru ngontak boleh sebagai visiting, atau sebelum lulus langsung daftar kaos pun boleh. Toh nanti kan harus bisa ngasih kepastian. Misal intake-nya kaos itu Agustus untuk fall, untuk spring itu Januari. Jadi misalkan kalian lulus Desember, ya daftarnya ya mulai misal summer tahun lalu. Misal summer ya nggak apa-apa, atau summer beberapa bulan lalu. Daftarnya mulai summer nggak apa-apa, toh nanti bisa ngasih kepastian bahwa Desember saya pasti lulus. Nah, gitu aja. Toh mulai studinya kan Januari, gitu. Jadi mendaftar sebelum lulus itu nggak apa-apa. Terus selanjutnya dari ini apa ini? Toshiba SCA. Oke. Saya Abdul Haris dari Universitas Maritim Merajake ingin bertanya, program beasiswa master di kaos apakah harus ada proposal penelitian? Sekali lagi, mendaftar program master itu sangat susah, sangat kompetitif. Saya sarankan tidak mendaftar program master, langsung aja PhD atau yang MS/PhD. Karena emang fokusnya adalah riset. Karena sayang sekali, maksud logikanya gini, itu profesor itu kepingin namanya semakin tenar, artinya risetnya semakin bagus. Jadi dia butuh staff riset, staff orang-orang yang melakukan penelitian. Jadi kalau master, ya profesor itu akan enggan untuk hire. Jadi lebih benar-benar cari orang yang melakukan penelitian lebih jangka panjang 3-5 tahun gitu. Jadi master tidak saya sarankan, tapi tidak dibutuhkan proposal, baik itu master atau PhD ya. Karena di sini bisa jadi kalian hanya sekedar ikut, ya kan tergantung di sini itu ada proyek apa, jadi kalian datang pun ikut, jadi sejak awal pun sudah dilihat secara CV, oh si anak ini punya kemampuan yang inline dengan dibutuhkan di lab saya. Ya, jadi biasanya join. Nggak bawa proposal penelitian. Toh karena kenapa? Karena risetnya kan dari kaos, dananya dari kaos. Diterima di kaos itu full beasiswa semualah, tinggal hanya belajar dan riset. Selanjutnya dari Rama Rizana. Jika ingin melanjutkan studi ke kaos di bidang yang jauh dari bidang S2, saran Mas Hakiki lebih baik ngulang atau daftar ke MS PhD atau langsung ke PhD. Oke.
beberapa teman internasional saya juga ada yang sudah punya master. Contohnya mereka, teman saya setahu saya undergrad sama masternya itu mechanical engineering. Rencananya mau daftar master lagi dari mechanical engineering itu nggak boleh. Setahu saya harus ganti major. Kalau masternya mechanical engineering, kemudian dia mau daftar master kaos lagi, mechanical nggak bisa. Akhirnya dia daftar master material science. Kemudian akhirnya lanjut PhD juga material science. Jadi kalau punya degree yang sama itu nggak bisa, setahu saya harus ganti degree. Tapi anyway, mungkin beberapa teman ada yang sering ini pertanyaan yang saya terima di website atau di Instagram tentang linearity atau linearitas jurusan. Ya, linearitas sebenarnya adalah ditentukan oleh pendaftar sendiri. Contohnya saya jurusan 1 perminyakan, apakah linear dengan earth science dan sebagainya? Kalau murni perminyakan ya nggak linear. Tapi risetnya kan diaplikasikan untuk perminyakan, sehingga ya bisa saja linear. Tapi apakah secara riset itu linear dengan perminyakan secara detail? Oh ya tidak. Riset saya lebih fokus ke physical chemistry sama electromagnetic instrumentation. Jadi kalau bisa dibilang dibuat linear ke fisika instrumentasi, ya bisa. Dibuat linear ke physical chemistry, ya bisa. Jadi linear atau tidak linearnya itu ya sebenarnya bagaimana Anda membatasinya itu sendiri. Terutama mungkin bagi yang dosen, yaitu bukan bertanya kepada saya atau bertanya kepada Kaustina, bertanyalah kepada yang akan merekrut Anda sebagai dosen atau kampusnya. Hal ini linear enggak? Itu pertanyaannya. Oke. Tapi yang ekstrim, misal, jurusan saya S1 accounting, tapi saya mau daftar matematik, statistik di kaus, apakah bisa? Daftar aja, 1, gratis. Yang kedua, kira-kira bisa nggak ngerjain kalkulus? Atau kalau kalkulus saja nggak bisa, how could you survive in kalkulus? Gitu loh. Karena pasti ada tes kalkulus dan sebagainya. Terutama untuk yang daftar CMC, untuk daftar PSI sama biological science itu nggak ada tesnya. Ya. Setauku saya daftar CMC itu ada tesnya sendiri. Nanti tes elektronika dasar dan sebagainya. Atau tergantung fokusnya fisika, elektrofisik atau sirkuit. Saya kurang mengerti detailnya seperti apa, tapi ada tesnya tentang kalkulus, statistik, probabilistik gitu. Kalau bisa lulus ya congrats gitu. Tapi jadi bertanya apakah ini relevan enggak, coba aja. Bisa nggak kira-kira ngerjain? Kalau bisa ya udah selamat. Oke, next. Ini dari Sahirul Imam. Apa sih dari jurusan peternakan animal science, apakah bisa mendaftar kampusnya? Ya bisa, kan ada plant science. Peternakan. Animal science saya kurang tahu detailnya, tapi coba aja bioscience karena di kaus ini lebih fundamental science. Setahu saya ada Happy Heri Susapto yang itu salah satu student bioscience ngurusin protein, mungkin bisa tanya kontak beliau. Oke. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Ini ada dari Widi Dwi, mahasiswa yang diterima di kaus rata sebelumnya harus sudah pernah publikasi ilmiah di Scopus dan sebenarnya sehingga kemungkinan lebih mudah. Tidak semua punya publikasi di Scopus, tahu saya. Ada yang hanya terindeks Google Scholar, tapi tunjukkan itu kerjanya sangat signifikan atau minimal itu international conference lah, yang di recognized by the society. Jadi nggak harus terindeks Scopus publikasinya. Yang penting Anda di CV tulis punya pengalaman ini dan sebagainya. Dan faktor diterima itu bukan hanya faktor riset juga, tapi juga ada faktor ini muridnya siapa. Misal kalian master dengan Profesor A yang ternyata temannya Profesor B di kaus. Jadi itu sangat besar sekali potensinya. Atau bahkan mungkin cucu perguruan dalam kutip Profesor kaus si A punya student B, akhirnya di profesor di negara lain, dan kalian muridnya si B itu, kemudian ingin PhD dengan si A, itu peluangnya sangat besar. Oke. Satu lagi Ustadz pertanyaan, apakah untuk membawa keluar dari pernyataan persyaratan khusus, yaitu ada masalah visa, tapi kalian bisa diterima dengan fasilitas yang sangat bagus, tanpa harus, kalau yang single itu tanpa harus membayar rumah, semua gratis. Tapi kalaupun Anda berkeluarga, setahu saya kalau cuman istri belum punya anak, itu pun cuman bayar sangat sedikit. Tapi kalaupun punya anak, 1 atau 2 dapat rumah khusus yang besar sehingga dapat jatah untuk
keluarga Anda, dan itu hanya bayar, setahu saya hanya bayar apa namanya, insurance dan dapat sekolah gratis. Itu urusannya untuk visa ya dan sebagainya. Saya bisa tanya ke Bang Wandi di website beliau karena beliau sudah berkeluarga. Kebetulan saya belum, jadi saya nggak tahu detail jawabannya berapa persennya, tapi yang jelas masih bisa menabung. Ini ya, dari Muhammad Bayu, apakah S2-nya hanya untuk engineering, mathematics, or physical, chemical, and biological? Apa S2 dari economy and business? Of course, no. Adam Syah, email profesor sekitar 2 minggu dan belum dibalas. Apakah artinya belum cocok? Saya, email pertama profesor saya itu sekitar awal Maret, 5 tahun lalu, dan dibalas adalah 29 hari kemudian, jadi hampir 1 bulan. Jadi jangan khawatir kalau hanya 2 minggu aja. Atau bahkan seperti contohnya ada research intern dulu dari Universitas Negeri Yogyakarta, ada namanya Mas Rivaldi. Beliau daftar ke KAUS untuk intern, sebagai intern, itu kemudian 6 bulan kemudian baru dapat balasan gitu. Jadi dihubungi oleh graduate affairs-nya. Jadi jangan khawatir kalau hanya nunggu 2 minggu aja. Tapi yang perlu diingat adalah KAUS itu prosesnya lebih cepat daripada kampus-kampus yang lain di Saudi, karena kampus lain di Saudi itu mungkin beasiswanya bersumber dari Kementerian Pendidikan, sehingga waktunya sangat lama untuk apply visa, dapat calling visa-nya dan sebagainya. Di KAUS ini begitu Anda diterima, submit semua paspor dan sebagainya, bisa dapat segera visa, sangat cepat. Terus selanjutnya dari Reza. Oh, tidak bisa. KAUS itu hanya S2 dan S3, bukan S1. Jadi ini kurang relevan. Kemudian dari Siti Ulfatun Najiyah, saya S1 Geologi, S2 Teknik Sipil Geoteknik, apa PhD yang bisa diambil? PhD-nya bisa Earth Science and Engineering atau Petroleum Engineering. Bisa 2 itu. Kan Earth Science, kan geoteknik, mau geoteknik yang skala mungkin gempa atau geologi dan sebagainya, itu bisa search aja di Al-Ain Petroleum Engineering Center atau Earth Science, dilihat fakultinya, di situ banyak yang relevan untuk geologi dan geoteknik. Sorry. Apa bedanya? Asistennya profesor itu bukan asisten profesor. Jadi profesor itu ada 3 gelar, bukan 3 gelar, istilahnya 3 jabatan. Istilahnya kalau di Indonesia guru besar, lektor kepala, lektor. Lektor itu setara dengan asisten profesor, lektor kepala itu associate profesor, guru besar itu full profesor atau profesor. Jadi yang saya maksud dengan mengcopy ke asistennya profesor, itu maksudnya professor's assistant kalau dengan bahasa Inggris, atau administrative assistant. Jadi bukan asisten profesor, bukan. Jadi di copy-nya itu ke sekretarisnya lah, cara gampangnya gitu. Di lab itu, di website-nya dia lab sendiri ya, bukan yang seluruh center, itu biasanya di bawah ada administrative assistant atau sekretari atau whatever they write there. Jadi di copy kalau mau, tapi kalau enggak ya silakan. Itu kan hanya buat jaga-jaga si sekretaris supaya mengingatkan profesor tersebut. Tapi kalau nggak tertarik ya jangan terlalu kirim email spam, artinya baru 1 hari kok nggak dibalas, akhirnya kirim email lagi. Enggak. Kalau nggak dibalas ya sudah, berarti itu nggak tertarik profesornya. That's it. Cari profesor lain atau bahkan kampus lain. Oke. Saya berasal dari jurusan Physics Education, walaupun education konsepnya adalah bidang material science. Apakah saya memiliki peluang untuk terima? Jadi yang memiliki peluang jelas, kalau menurut saya selama Anda masih bersentuhan dengan physical science, punya peluang. Tapi apakah itu diterima dan enggak, yang menentukan pasti admission, bukan saya. Anyway, jadi coba aja, toh gratis daftar di KAUS. Sekali lagi, daftar di KAUS itu nggak kayak di Amerika yang ada processing fee sekitar $50 sampai $100 tergantung kampusnya. Di KAUS gratis, daftarnya aja gratis. Orang diterima aja kuliah gratis kok, apalagi nggak daftar kayak gitu, gratiskan pula. Apakah butuh GRE? Ini dari Zaki pertanyaannya. GRE itu tergantung beberapa profesor yang berasal, karena di KAUS ini rata-rata profesornya dari US, dari UK, atau dari Jepang. Rata-rata dari US, tergantung beberapa. Misal contohnya profesor saya sendiri, itu sangat menyarankan si student daftar dengan GRE.
atau bahkan untuk jurusan sebelah yaitu Petroleum Engineering itu kamu daftar pakai GRE, tapi kalau seumpama diterima nanti biaya yang kamu keluarkan GRE itu di-reimburse oleh kampus, oleh jurusan itu. Jadi tergantung jurusan, tapi secara umum, secara formalnya di KAUS, GRE tidak dibutuhkan. Tapi emang ya tergantung profesor, bagaimana profesor itu mau membutuhkan GRE enggak. Oke. Ini ada bantuan dari Mas Rama Rizana, cek website its.org untuk tahu tes GRE yang lokasinya ada di Jakarta. Oke. Penulisan email yang benar sudah saya sampaikan tadi, Mbak Mas Yasha Khalif di awal tadi, bisa di rewind, gitu aja. Next, bagi yang Mas Adam, kalau ada pertanyaan yang saya miss atau belum saya jawab, bisa disampaikan. Ya. Tadi beberapa ada yang belum terbaca, Mas. Sebentar saya cari. Ini dari Nahrir Auzai. Bahwasanya apakah jika mahasiswa diterima menjalankan KAUS pindahan dari kampus KSA yang lain contohnya dari KSU, apakah bisa? Maksudnya misalkan saya mahasiswa KSU, apakah lebih mudah mungkin ya? Walaupun saya bukan Saudi, tapi saya berasal dari kampus Saudi seperti itu. Saya di KAUS sendiri saya belum tahu anak yang lulusan master dari Middle East sini bisa diterima di KAUS. Nah, itu jadi ini bahkan dari Mas Rama Rizana dari KVPN menambahkan informasi belum pernah ada sejarahnya orang Indonesia lulusan Middle East bisa diterima di KAUS. Itu mungkin hal detail yang harus dibahas di luar forum ini, karena bahkan kalian ketika sampai lolos, misalkan lolos administrasi, that's good, kemudian bisa sampai interview oleh profesor, pasti akan ditanya, kamu daftar kemana aja? Ya itu menunjukkan seberapa ambisius. Jadi rata-rata yang dilihat adalah orang-orang yang punya research oriented. Research oriented itu artinya apa? Si anak ini sudah jelas. Misalnya, oh saya mau fokus ke reaction atau combustion engineering. Jadi, oh anak kalau mau fokusnya combustion ya mungkin ke KAUS, ke CCRC, ke Clean Combustion Research Center, ke profesor ini, atau mungkin ke UC Berkeley yang fokusnya ke combustion, atau Princeton, di situ ada Clean Combustion Research Center, ada di kampus lain yang ada. Jadi anak ini pas kamu akan ditanya juga, kenapa ke kampus ini, harus ke kampus A, B, C, D, E gitu kan. Oh karena kampus-kampus ini bagus untuk research combustion-nya. Kampus ini bagus untuk bioscience-nya. Oh kampus ini bagus untuk bidang apa, mungkin NMR, whatever. Jadi kalian pun akan ditanya kenapa harus memilih kampus ini selain daftar ke KAUS. Tapi kalau kalian kelihatan sekali kalau mendaftar kampus-kampus Middle East, oh saya mendaftar KAUS, contohnya KVPM, King Abdul Aziz University, dan kalian menjawab, oh karena kampus itu mungkin secara profesional kalian bisa menjawab, oh karena tiga kampus ini ada program geologi, misalnya, sehingga saya memang mendaftar geologi. Tapi akan mungkin ada follow up question, apakah si anak ini benar-benar kepingin melakukan riset atau hanya for the sake of studying at Middle East or specifically Saudi Arabia, sehingga saya bisa melakukan haji dan umroh, sehingga itu bisa kelihatan ini anak orientasinya benar-benar pengen riset atau hanya sekedar haji dan umroh, yaitu urusan pribadi yang seharusnya nggak usah dibahas dalam forum itu tadi. Jadi itu kuncinya kenapa yang bisa saya tangkap dari benang merah selama ini orang yang bisa lolos di KAUS, dan ketika di interview juga di KAUS, bagaimana itu tunjukkan kampus-kampus yang kalian daftarin juga kampus-kampus yang relate, yang sangat berhubungan dengan riset Anda gitu, untuk menunjukkan bahwa oh memang saya pengen melakukan riset di bidang ini gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas, dari saya pribadi, saya pernah melihat YouTube yang Kostina yang Mas Farizal itu, bahwasannya ada, apakah benar jika kita langsung mengontak profesornya langsung, dan ketika profesornya mau kita ada, maksudnya profesornya menerima kita untuk sekolah di KAUS itu melalui profesor tersebut. Jadi kayak nggak usah pakai admission gitu, Oh ya, langsung. itu hanya bentuk mendukung aja. Itu bentuk mendukung dalam artian
kalian kan mendaftar melalui admission, ya kan? Dari admission itu ada nomornya. Nanti itu ada kolom fakulti sponsor. Tapi fakulti sponsor ini sudah didukung siapa? Kan tadi udah saya bilang, atau bahkan di status Facebooknya Kaustina sudah tulis, pertama adalah apa? Syarat administrasi. Yang kedua adalah interview profesor. Jadi yang interview profesor ini ya yang interview ini. Kalau dia sudah didukung, berarti nanti si admission ini akan meng-forward si aplikasi dengan nomor ini ke Profesor X atau Y atau Z, gitu kan. Oh, tolong si student ini di-interview. Karena interviewnya bisa jadi oleh profesor yang ingin mendanai si anak ini untuk PhD, atau kalau anak ini adalah master, aplikan yang menginterview ya Kaprodi, chairman dari programnya. Jadi secara umum, oh anak ini kemampuannya bagaimana. Nah, kalau profesornya itu sudah menginterview dan kira-kira pasti kemungkinan karena yang menginterview profesor bisa jadi pertanyaannya nggak hanya secara kenapa pin kaos dan mungkin bisa jadi teknikal karena beberapa teman saya ditanya teknikal bahkan disuruh menurunkan rumus dan sebagainya itu. Nah, kalau profesor itu merasa oh ini anak ini bagus, oke, barulah dilanjut ke interview oleh admission committee. Jadi diterimanya via email itu adalah sebagai bentuk oh I will support your application. Biasanya nanti dia akan tanya lagi profesornya what is your application number gitu kan. Karena profesor itu nanti yang akan handle ke admission. Tolong aplikan dengan nomor sekian sekian sekian, aplikasinya sejauh mana. Tolong dipercepat gitu. Karena yang daftar banyak bisa jadi belum ada profesor juga sibuk belum untuk menentukan mana mau yang mau siapa-siapa yang mau diinterview juga pasti lelah. Jadi kalau sudah jelas, oh anak ini dia langsung cepat. Jadi si anak ini bisa jadi sejak daftar sampai diterima itu butuh waktu 3 bulan. Saya sekitar 3 bulan. Oke. Sejak saya aplikasi final sampai saya dapat decision acceptance letter dari KAUS. Oh, Masya Allah. Itu termasuk yang cepat ya Mas ya? Rata-rata di KAUS sangat cepat kok. Nggak lebih dari 6 bulan lah. Oke. Saya juga mau mengucapkan untuk Mas Rama yang sudah membantu menjawab kepada yang lain. Karena Mas Rama ini teman saya di KVBN, dia pasti ngikutin postingan-postingan Kaustina, jadi dia seperti admin Kaustina, jadi dia sudah mengerti apa konten dari Kaustina itu sendiri. Karena beliau sendiri juga admin di KVBN Community, jadi pasti pertanyaannya generik, secara generik juga sama. Boleh nggak saya S2-nya jurusan ini masuk ke jurusan ini dan sebagainya gitu. Iya. Sebenarnya informasi tentang Kaus sendiri itu sudah lengkap istilahnya di website, di sosial media Kaustina itu sendiri Mas ya? Ya, jadi kalau pertanyaannya secara spesifik itu kita sangat membantu, bisa menghubungi email, bisa menghubungi Kaus Instagram adminnya ada banyak, nanti yang menjawab bisa siapa aja. Tapi kalau website itu dominan saya menjawab, ada Facebook, ada beberapa orang juga, jadi pasti kita akan jawab. Tapi kalau pertanyaannya pertanyaan yang IELTS-nya berapa, apalagi IBT-nya berapa, itu kan sudah jelas. IBT 79, IELTS-nya berapa? 6.0 gitu. Sudah jelas ada di website gitu loh. Coba aja tulis dulu admission KAUS. Pertanyaan spesifik itu misal contohnya alat dengan spektroskopi resolusinya ada nggak sih di KAUS? Saya riset masternya tentang ini. Saya kepingin higher frequency. Nah, kayak gitu kan lebih spesifik tentang alat atau tentang proyek ada proyek tentang ini ada nggak gitu. Gitu. Baik. Kalau lebih spesifik itu lebih bagus. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan generik sebenarnya ada lah di website itu semua. Betul. Oke. Baik, apakah sudah cukup, Mas Wenzal? Ada pertanyaan dari Siti Ramadhani. Jadi bisa di-submit dulu ya Mas aplikasinya, walau belum ada balasan dari email dari profesornya. Ya, submit aja. Oke, ya dari Fatimah Dinan, ya kalau gitu saya mau tanya spesifik mungkin ya. Spesifik mungkin yang sehingga kita bisa membantu lebih jelas. Kalau pertanyaannya sudah general, dapat beasiswanya sebesar berapa, itu sudah ada di website di KAUS. $20.000 per tahun dibagi 12, berarti per bulan kalian kira-kira dapat berapa, terus dikonversi ke rupiah. Itu jumlah sangat besar dibandingkan beasiswa negara lain.
mungkin kayak beasiswa di Denmark atau Norway itu biasanya sebesar itu. Kalau PhD kan 30.000. Tapi mereka kan harus bayar housing sendiri, apalagi insurance mungkin di cover apalagi transport sendiri dan sebagainya. Tapi di Kaus rumah itu udah gratis. Dapat rumah fully furnished, artinya sudah ada perabotannya gitu. Jadi kalian datang hanya tinggal riset. Jadi uang itu beasiswanya itu bisa digunakan untuk makan dan sebagainya. Ya maksudnya untuk beli makanan lah. Dan kalau mau masak sendiri itu sangat affordable lah. Bahkan kalaupun nggak mau masak sendiri, misal saya sibuk, saya harus beli ke kantin, itu ya masih affordable lah. Jadi di Kaus ini keuntungannya secara pribadi ya sangat besar karena secara finansial sangat membantu pribadi, mungkin bahkan yang mau membantu keluarganya atau untuk keperluan lain. Dan bagi yang muslim otomatis ya kalian nggak perlu antri 20-30 tahun untuk haji. Tapi ya itu lagi-lagi itu alasan pribadi, jangan dijawab ketika interview. Kenapa kamu ke Kaus? Oh karena uangnya. Ya kalau susah lah untuk diterima. Oke, untuk GPA sudah saya rasa cukup ya kan? Oke, baik, Adam? Mas. Cukup. Baik, saya tutup acara webinar kali ini. Saya sampaikan jazakallah khairan kepada Mas Farizal Hakiki atas waktu dan kesempatannya. Dan bagi teman-teman sekalian, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Farizal bisa membantu teman-teman yang ingin mencari beasiswa di Kaus. Dan selebihnya teman-teman bisa mengikuti informasi di PPMI Arab Saudi atau langsung merujuk ke website Kaustina sendiri. Baik, saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman dan pertanyaannya. Dan maaf apabila pertanyaannya banyak yang terlewat mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.